Puji Tuhan, kita bertemu kembali di ibadah online GBI Fatmawati 25 pagi hari ini. Atau kapanpun Anda menyaksikan tayangan ini, pagi, siang, sore, dan malam. Di saat PSBB seperti ini, belum ya? Kita balik lagi ke bawah ya. Beberapa bulan terakhir ini, kehidupan kita jadi lebih banyak mengandalkan koneksi internet, baik untuk handphone, TV berlangganan, atau gadget apapun lainnya. Dan pastinya akan jadi lebih sering mengalami gangguan signal. Nah, kalau ada gangguan signal gini kan, kehidupan kita aktivitasnya jadi terganggu. Bawaannya pengen cepet-cepet telepon customer service untuk tanyain, kenapa nih, ada apa? Ada gangguan apa yang terjadi sehingga saya tidak bisa lancar melakukan aktivitas? Bukankah hubungan kehidupan rohani kita seperti itu? Kalau koneksi kita dengan Tuhan terganggu, pastinya kita jadi nggak nyaman untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dan bawaannya pengen cepet-cepet gimana caranya supaya bisa terkoneksi lagi dengan Tuhan. Bedanya, kita nggak perlu customer service atau perantara apapun untuk kembali berhubungan dengan Tuhan. Dan tidak ada batasan waktu, karena Tuhan selalu ada untuk kita selalu bisa terkoneksi langsung dengan Tuhan Yesus Kristus karena kita anaknya. Mari kita nikmati keistimewaan ini. Sudah siapkah saudara untuk memuji dan memuliakan Tuhan? Selamat beribadah. Haleluya. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami membawa ucapan syukur kami karena kebaikan-Mu Yesus. Ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku, hidupku.
sama-sama nyatakan. Ku nyanyi haleluya. Angkat suaramu dan nyatakan. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu, perbuatanmu. Haleluya Yesus, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Dan Tuhan ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, sungguh kau hebat Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Ucapan syukur kami Tuhan, karena kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat segala kedahsyatan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sungguh Engkau hebat, sungguh Engkau dahsyat di dalam hidup kami. Haleluya. Kami mau terus bersuka cita, karena kasih-Mu luar biasa bagi kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan bagi kami. Haleluya. Biar kita mau dengan ucapan syukur, kita mau nyatakan lagu ini, karena kasih-Nya selalu baru di dalam hidup kita. Haleluya. Semua bertepuk tangan bagi Raja yang hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan,
ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya Tuhan, haleluya. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan, karena kedahsyatannya di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Mari kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau bawa segenap pergumulan dan juga permasalahan kita. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, jangan kita takut. Karena Tuhan berkata bahwa aku beserta dengan engkau. Tuhan yang senantiasa memegang tangan kita. Tuhan yang selalu menopang kehidupan kita. Biar kita mau terus berserah kepada Tuhan. Karena kita percaya mujizatnya pasti terjadi buat kita semuanya. Katakan, ku menyembah-Mu Tuhan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku pengharapan kami Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Tuhan.
Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur buat tangan Tuhan yang selalu ada atas kehidupan kami. Buat kasih-Mu yang selalu setia menjaga dan memelihara kehidupan kami. Bahkan hari ini kami ada bersama-sama untuk beribadah di tempat ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau akan berbicara bagi kehidupan kami. Engkau akan menaruhkan kebenaran yang penuh dengan kehidupan, yang penuh dengan terang di dalam setiap roh kami Tuhan. Dan kami percaya kebenaran akan memerdekakan kehidupan kami. Kami buka hati kami untuk Engkau berbicara bagi kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudara, kita bersyukur karena kita masih bisa berkumpul lewat ibadah, lewat platform online, dan saya percaya bahwa apapun yang menjadi keadaan kita hari-hari ini, apapun yang mungkin kita alami, kita rasakan hari ini, saudara, kita punya satu kepastian. Apa kepastian itu? Kepastian itu adalah hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Itu adalah kepastian yang sangat luar biasa. Kepastian yang tidak bisa digantikan oleh apapun juga. Karena engkau berada di tangan yang paling aman. Dan saudara, Tuhan itu punya rencana buat kehidupan kita. Tuhan itu punya rancangan buat kehidupan kita. Dan rencana Tuhan itu pasti buat setiap kehidupan kita. Saudara, kita bisa mempercayai rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bisa mempercayai jalan Tuhan dalam kehidupan kita. Lebih dari kita mempercayai mungkin berita hari-hari ini, keadaan yang berubah hari-hari ini, kita bisa mempercayai rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan selalu baik untuk kehidupan kita. Tuhan tahu yang paling baik untuk kehidupan kita. Kita adalah anak-anaknya dan Dia adalah Bapa yang memberi pemberian yang baik buat setiap kita. Saudara-saudara, kita akan lihat firman Tuhan di dalam Keluaran 13. Keluaran 13 ayat yang ke-17, di sini dikatakan seperti ini. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Saudara, seringkali kita merancangkan jalan kita. Kita berpikir mungkin ini jalannya, ini yang baik buat saya. Tetapi di dalam ayat ini kita melihat Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Ya, walaupun jalan ini yang paling dekat. Ya, mungkin bukan jalan yang paling dekat, jalan yang paling mudah. Tapi yang pasti Tuhan menuntun kita di jalan yang paling sempurna, saudara. Dan di sini dikatakan, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Tiberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Saudara, ada jalan yang gampang, ada jalan yang dekat, tapi Tuhan menuntun mereka seolah-olah berputar. Tuhan menuntun mereka berputar, kenapa? Karena Tuhan tahu. Di sini dikatakan alasannya untuk bangsa Israel saat itu, Tuhan tahu jangan-jangan nanti mereka akan menyesal kalau mereka ketemu peperangan di negeri itu dan mereka mulai pengen kembali lagi ke Mesir. Sehingga karena Tuhan tahu yang terbaik, Tuhan menuntun mereka seperti berputar. Tuhan membawa mereka berputar melewati padang gurun. Saudara dan saya, dalam hidup ini banyak hal yang kita tidak mengerti. Banyak hal kita hanya harus mempercayai bahwa rancangan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kita. Bahwa Dia tahu jalan yang paling baik untuk kehidupan saudara dan saya. Tetapi saudara, ada hal yang perlu kita perhatikan. Seperti apapun jalannya, seperti apapun yang kita hadapi, seperti apapun Tuhan akan menuntun kita, saudara, kita punya satu kepastian. Apa kepastian itu? Dan kita akan belajar kepastian itu hari ini. Dalam ayat dari ayat yang ke-20, kita lihat dari ayat yang ke-20 dikatakan, demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka. Saudara, kita boleh nggak tahu jalannya,
Mungkin jalannya boleh sulit, mungkin jalannya boleh susah, saudara. Mungkin tidak mudah, tetapi di sini dikatakan Tuhan berjalan di depan mereka. Penyertaan Tuhan, itu adalah hal yang paling penting. Dalam Keluaran 33, Musa pernah berkata kepada Tuhan, Tuhan kalau engkau gak berjalan bersama dengan kami, jangan bawa kami kemana-mana. Kami gak mau pergi dari sini. Kami gak mau jalan sedikit pun kalau engkau gak bersama-sama dengan kami. Kenapa? Karena bagi Musa, kehadiran Tuhan itu lebih penting dari apapun juga. Saudara, kehadiran Tuhan itu sangat penting buat kehidupan saudara dan saya. Itu lebih penting daripada apapun juga. Dan di sini katakan, Tuhan berjalan di depan mereka. Di mana saudara? Di depan mereka. Coba engkau bayangkan hari ini, Tuhan berjalan di depanmu. Kalau dia ada di depanmu, saudara, sebelum engkau mengalami masalah, sebelum engkau melihat masalah, siapa yang lihat duluan? Siapa yang tahu itu duluan? Ketika engkau berjalan, engkau gak perlu takut salah jalan. Kenapa saudara? Karena Tuhan berjalan di depan. Tuhan ada di depan kita. Daud berkata, I have set the Lord always before me. Aku selalu mau membayangkan, aku selalu mau menempatkan, aku mau selalu memposisikan Tuhan di depanku. I have set the Lord always before me. Saudara, apakah hari-hari ini yang ada di dalam gambaranmu, yang ada di dalam pikiranmu, Tuhan yang ada di depanmu, atau engkau berpikir masalah lebih dekat, Pak? Tuntutan lebih dekat, tekanan hidup lebih dekat, perlakuan orang lebih dekat? Enggak. Tuhan ada di depan kita. Dalam ayat ini dikatakan Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Saudara, siang dan malam berbicara tidak ada akan henti-hentinya, tidak ada habis-habisnya dalam setiap langkahmu. Penyertaan Tuhan, tiang api dan tiang awan itu selalu menyertai kita, dan dikatakan apa? Itu ada di depan mereka. Ayat 22 dikatakan, dengan tidak beralih. Saudara garis bawahi kata-kata ini, dengan tidak beralih. Dengan tidak beralih. Tuhan tidak pernah beralih, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Meskipun sepertinya hari ini engkau berkata, Tuhan di mana Pak? Tuhan dengar doa saya enggak? Tuhan tahu keadaan saya enggak? Saudara, di sini dikatakan dengan tidak beralih dikatakan. Tiang awan itu, sekali lagi, tetap ada. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam. Di mana? Sekali lagi diulangi, di depan bangsa itu. Tuhan ada di depan kita. Tuhan yang akan berperang buat kita, dan kita tidak perlu takut, saudara. Dia berjalan di depan kita dan dikatakan dengan tidak beralih, dia tetap ada bagi kita. Hari ini Tuhan tetap ada bagi saudara dan saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mau seperti apapun jalannya, dia tetap ada. Dia tidak pernah beralih. Penyertaannya sempurna dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat saudara di dalam perjanjian baru, Paulus mengajar dan kembali mengulangi akan hal ini. 1 Korintus 10 ayat yang pertama dan ayat yang kedua dikatakan, aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, atau di bawah tadi tiang awan itu. Di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Di bawah perlindungan awan, dan dikatakan mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka dibaptis dalam awan dan dalam laut. Ya, mereka disertai dengan tiang awan, dan dikatakan mereka dibaptis dalam awan, dan mereka dibaptis juga di sini dikatakan dalam laut. Saudara, laut di dalam Alkitab itu berbicara penebusan, berbicara redemption. Saudara, Tuhan mengeluarkan kita dari Mesir,
Dan bangsa Israel saat itu setelah mereka keluar dari Mesir, mereka melewati laut, mereka menyeberangi laut, berbicara penebusan. Saudara dan saya, kita ditebus. Dengan kata lain, kita diseberangkan dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Daripada kehidupan yang sia-sia kepada kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Daripada kehidupan yang ujungnya kebinasaan kepada kehidupan yang ujungnya hari depan penuh dengan harapan. Dari masalah kepada kemuliaan. Saudara, kita diseberangkan dan itu adalah penebusan, itu adalah karya Kristus. Mereka dibaptis di dalam awan dan mereka dibaptis di dalam laut. Tadi kita tahu laut berbicara penebusan dan awan atau tiang awan di dalam perjanjian baru itu berbicara Roh Kudus. Saudara, bangsa Israel disertai oleh tiang awan dan tiang api. Dan itu tidak pernah beralih dari mereka. Itu selalu ada di depan mereka, menuntun langkah mereka. Dan hari ini di dalam Kristus, saudara dan saya, kita memiliki Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menjadi tiang awan dan menjadi tiang api bagi kita. Tadi dibaptis di dalam awan, dibaptis di dalam Roh Kudus. Kita bukan hanya menjadi pengikut Kristus, bukan hanya dibaptis dalam air, saudara. Kita dibaptis dalam tadi laut, itu berbicara penebusan. Kita juga dibaptis di dalam awan, berbicara Roh Kudus. Dan hari ini saudara dan saya, kita dibaptis di dalam Roh Kudus. Roh Kudus diberikan kepada kita, bahkan dalam Alkitab dikatakan dia menjadi materai bagi kita. Materai bahwa kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Tandanya apa? Tandanya adalah kehadiran dia dalam kehidupan kita. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Yohanes 14 ayat 16 sampai 18 dikatakan, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Saudara lihat baik-baik. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Tadi kita lihat di dalam perjanjian lama, tiang awan dan tiang api itu dikatakan tidak beralih. Dengan tidak beralih, dia tetap ada. Di dalam perjanjian baru, Roh Kudus diberikan kepada kita. Ya, dikatakan seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam, dalam bahasa lainnya dikatakan akan tinggal di dalam kamu. Kita mengenal dia. Sekali lagi saudara, Tuhan itu untuk kita alami. Bukan sekedar untuk kita pelajari. Bukan sekedar untuk kita tahu bahwa ada Tuhan. Saudara, Tuhan mau engkau mengalami Tuhan yang nyata dalam kehidupanmu. Di sini dikatakan sebab kamu mengenal dia. Kenapa kita kenal dia? Alasannya jelas dan bagus sekali di sini dikatakan. Karena dia tinggal di dalam kamu. Saudara, kalau kita nggak mengalami Tuhan, kita kesian. Kenapa? Karena Tuhan tuh ada di dalam kita. Tuhan itu tinggal di dalam kehidupan kita. Tujuannya apa dia tinggal? Supaya kamu bisa mengenal dia. Dia ada di tempat yang paling dekat, lebih dekat daripada apapun juga. Yaitu di dalam kehidupan saudara dan saya. Dia lebih dekat daripada keadaan apapun yang hari-hari ini ada di sekitar kita. Lebih dekat daripada orang-orang yang mungkin kita kasihi, keluarga kita. Mungkin sahabat kita. Dia lebih dekat, dia ada di dalam kita, saudara. Dalam terjemahan lainnya dikatakan gini. He will give to you another savior. Dia akan memberi kepadamu juru selamat yang lain. Siapa juru selamat itu? The Holy Spirit of Truth, who will be to you a friend just like me, and he will never leave you. The Passion Translation menyampaikan terjemahan ini, saudara. Dikatakan bahwa dia akan menjadi sahabat, dia akan menjadi teman bagimu. Saudara, Tuhan tidak mau engkau sendiri. Tuhan mau berjalan bersama dengan engkau. Bangsa Israel tidak ditinggalkan sendiri. Meskipun jalannya harus berputar, jalannya harus sulit, tidak sesuai dengan pemikiran mereka. Tapi lihat saudara apa yang terjadi.
tiang itu berjalan di depan mereka dan tidak pernah beralih. Dan apa yang terjadi di sini dikatakan Roh Kudus akan menjadi sahabat bagi kita. Who will be to you a friend just like me, and he will never leave you. Dan dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Tidak akan pernah meninggalkanmu. Saudara, dalam perjanjian lama kalau kita lihat kata-kata roh Tuhan sifatnya hanya hinggap. Kenapa dia hinggap? Hinggap hanya untuk memberikan kekuatan, memampukan orang-orang tertentu untuk melakukan tugasnya. Hanya sebatas, mungkin kalau bahasa kita hari ini, sebatas kerjaan, sebatas tugas. Supaya kalau kamu dikasih tugas, kamu bisa lakuin tugas itu. Seperti Simpson misalnya ya saudara ya. Seperti Daud. Roh itu hanya hinggap ke atas mereka, supaya mereka dapat melakukan tugas mereka. Tetapi berbeda dengan perjanjian baru. Dikatakan Roh Kudus bukan hinggap, tapi tinggal, dwell. Dia tinggal, dia menjadikan hati kita rumah. Kenapa dia mau tinggal saudara? Supaya dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Lukas 3 ayat 16. Lukas 3 ayat 16 berkata, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, ketika dia hendak membaptis Yesus, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Ya, dia berbicara tentang Yesus. Dan dikatakan, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Saudara dan saya, kita dibaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Hari ini kita diberikan Roh Kudus sebagai sahabat, sebagai tiang awan dan tiang api bagi kita yang berjalan siang dan malam, tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah beralih daripada kita, selalu ada di depan kita, selalu menjadi sahabat. Saudara, ada satu kedekatan yang Tuhan mau. Hubungannya bukan hanya sekedar Tuhan dan umat, tapi Roh Kudus ada di dalam hati kita untuk menjadi sahabat. Dia sahabat yang tidak pernah meninggalkanmu. Dia sahabat yang setia untuk engkau. Maukah hari ini engkau membuka hatimu? Maukah engkau melihat ke dalam kehidupanmu? Maukah kita bersyukur bersama-sama? Karena Yesus memberikan pemberian yang terbaik, dikatakan dia akan membaptis kamu. Yesus yang akan memberikan kepada kita Roh Kudus. Dia memberikan Roh Kudus. Dikatakan tadi dalam Yohanes, penolong yang lain, another savior. Yang akan menjadi teman, yang akan menjadi sahabat bagi kamu. Karena tujuan Tuhan saudara, bukan hanya sekedar menyelamatkan kita, tapi Tuhan mau berpartner dengan kita. Tuhan mau berjalan bersama dengan kita setiap hari. Kalau engkau ada di rumahmu hari ini, apapun yang sedang kau alami, apapun yang sedang kau rasakan, engkau punya sahabat. Saudara dan saya, kita punya sahabat. Dan sahabat kita tahu yang terendah maupun yang tertinggi, titik terendah maupun titik tertinggi dalam kehidupan kita. Dan dia mau selalu ada untuk menyertai kehidupan kita. Dia mau selalu ada dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Saudara, dia sahabat yang setia. Dia sahabat yang setia. Hari-hari ini, minggu-minggu ini kita merayakan pencurahan Roh Kudus. Kita merayakan, artinya apa? Kita mengingat kembali bahwa Roh Kudus itu diberikan bagi kita. Roh Kudus adalah pemberian bagi kita supaya apa? Supaya juru selamat itu bukan hanya menyelamatkan kita 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, tapi juru selamat itu menjadi sahabat bagi kita hari ini. Dia berjalan bersama dengan kita sebagai tiang awan dan tiang api. Siang dan malam kehidupanmu, engkau ada dalam penyertaan Tuhan. Engkau ada dalam perlindungan Tuhan. Mari buka hatimu hari ini. Biarkan dia menuntun kita.
Saya rindu saudara, kita sampai di satu titik dalam kehidupan kita. Tidak peduli jalannya seperti apa. Tidak peduli dalam hidup ini aku akan mengalami apa. Yang penting aku tahu aku punya sahabat. Dan sahabatku tidak pernah meninggalkan aku. Yang penting aku tahu bahwa Tuhan selalu ada di depan aku. Tuhan selalu yang akan berperang bagi aku. Yang akan membela aku. Yang akan menolong aku. Yang akan memelihara kehidupanku. Saudara, biar kepastian kita akan kehadiran Tuhan, akan kenyataan Tuhan, hari-hari ini menjadi semakin jelas. Tuhan bukan hanya sekedar dongeng, atau Tuhan bukan hanya sekedar ya kita tahu agama Kristen Tuhannya Tuhan Yesus, saudara. Tapi Tuhan mau supaya dia bisa dialami. Dia mau menjadi sahabat yang tinggal di dalam kehidupan kita, berjalan setiap langkah bersama dengan kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami berterima kasih karena kebaikan Tuhan selalu berlaku dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena Engkau memberikan Roh Kudus. Hari ini kami berjalan siang dan malam bersama dengan tiang awan dan tiang api. Dan tiang awan, tiang api tidak pernah beralih dari dalam kehidupan kami. Selalu ada buat kami, berjalan di depan kami. Dan hari ini, kepastian akan penyertaan-Mu. Engkau adalah sahabat bagi kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus diberikan di dalam hidup kami. Dan hari ini kami gak mau terus berpikir bahwa kami sendiri. Kami gak mau terus berpikir bahwa hidup ini kami jalani dengan kekuatan kami sendiri. Kami mau mulai mengarahkan mata kami, pandangan kami, bahwa kami punya Tuhan. Tuhan kami menyertai kami. Tuhan kami adalah sahabat kami. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Taruhkan firman-Mu bagi setiap kehidupan jemaat-Mu. Dan biar firman-Mu terus berbicara dalam kehidupan kami. Terus mengingatkan kami Tuhan. Kami mau seperti Daud, menempatkan Tuhan selalu di depan kami. Mempercayai bahwa Engkau ada dan selalu ada bagi kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Kita telah diberkati dan dikuatkan oleh firman Tuhan yang luar biasa dan penuh kuasa. Ada Roh Kudus dalam diri kita sebagai penolong, sahabat, tiang awan dan tiang api yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Jemaat Tuhan, jika Anda memerlukan dukungan doa, Anda dapat mengirim pesan melalui nomor WhatsApp gereja atau melalui Instagram gereja. Kami di sini dan para pendoa siap mendukung Anda di dalam doa. Dan tentu saja jika ada doa yang sudah Tuhan jawab atau kesaksian lainnya, jemaat Tuhan dapat bagikan kepada kami atau ketik saja di kolom komen YouTube gereja. Agar kesaksian saudara pun dapat menguatkan jemaat Tuhan yang lainnya. Dan untuk persembahan dapat melalui transfer di nomor rekening yang tertera di layar. Di tahun-tahun yang lalu kita melakukan perayaan 10 hari menantikan ketuangan Roh Kudus. Minggu ini di hari Jumat kita akan melakukan ibadah pencurahan Roh Kudus melalui YouTube. Saudara dapat mengikuti info tentang ibadah ini selanjutnya melalui media sosial gereja. Mari, biar hati kita terus terhubung kepadanya. Selalu nantikan Dia memenuhi dan menguasai kehidupanmu. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan doa berkat dari Pendeta Joel Berhitu. Kita akan menyanyikan kesetiaan Tuhan. Hari ini Dia sahabat yang setia bagi kita. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord. I sing to you Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. I sing to you, Lord. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me.
I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. Hari ini saya merasakan, saudara, meskipun mungkin kau merasa hari-hari ini gak ada orang yang ada di sampingmu. Mungkin kau merasa gak ada orang yang mengerti apa yang kau rasakan. Mungkin kau punya doa-doa yang paling dalam, kerinduan-kerinduan yang mungkin keluargamu gak tahu itu. Tapi dengarkan ini hari ini. Kamu punya sahabat yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kamu. Dia tahu hatimu yang paling dalam. Dia tahu kerinduan-kerinduanmu. Dan hari ini dia bukan hanya sekedar tahu, dia berjalan di depanmu. Dia yang akan menuntunmu. Dia yang akan memberkatimu. Dia yang akan memampukanmu. Dia yang akan menguatkanmu. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Dia sahabat yang baik. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. Mari angkat tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan, terima kasih buat Roh Kudus yang selalu menjadi sahabat bagi kami. Dan hari ini kami terima kepenuhan Tuhan dari roh yang ada di dalam kehidupan kami. Kami terima kepenuhan hikmat. Kami terima kepenuhan sukacita. Kami terima kepenuhan damai sejahtera. Kami terima kepenuhan pengharapan. Kami terima kepenuhan kekuatan. Kami terima kepenuhan kasih saat ini di dalam hidup kami. Yes Lord. Berkat-Mu tercurah atas setiap kehidupan anak-anak-Mu. Berkat dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan yang terus-menerus dari Roh Kudus-Nya menyertai hidupmu selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.